Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita bisa bersilaturahmi, bermajelis taklim. Semoga setiap langkah kita menjadi bagian dari keberkahan. Ya Ibu Bapak sahabat Majelis Percikan Iman, hari ini kita akan membahas satu materi yang sebenarnya sejatinya hanya Allah yang Maha tahu. Apakah dosa kita itu diampuni atau tidak. Tapi kita ini disuruh untuk berhusnuzon dalam segala hal. Islam itu mengajari kita husnuzon dalam segala hal. Ya. Misalnya dalam berdoa harus husnuzon. Kata Nabi, bila kamu berdoa, bila kamu mohon pada Allah, ud'ullah, sok kamu mohon minta sama Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Terus kamu tuh kudu husnuzon, doamu dikabulkan. Jadi kalau kita memohon suatu kepada Allah, kita kudu husnuzon, bahwa permintaan kita dikabulkan. Kamu sudah berdoa, udah dikabulkan. Kayaknya enggak deh, maka enggak akan dikabulkan. Kamu udah berdoa, udah dikabulkan, insya Allah. Aku yakin Allah Maha mengabulkan doa. Kalaupun aku sekarang belum merasakannya, mungkin Allah akan mengganti yang lebih baik. Atau mungkin Allah menangguhkan di waktu yang tepat untuk aku. Jadi selalu husnuzon. Termasuk ketika kita mohon ampun. Ya. Kalau kamu suka mohon ampun gak sama Allah? Ya iyalah. Dosa aku segini banyaknya, masa aku gak mohon ampun? Emang diampuni dosa kamu? Ya dosa aku teh banyak, tapi ampunan Allah lebih luas lagi. Nah harus gitu. Makanya hari ini kita bahas tentang jika Allah, tanda kita diampuninya. Nah, sebelum saya bicara lebih jauh tanda kita diampuni, saya ingin cerita dulu bahwa selama kita statusnya sebagai manusia, kan gak mungkin Anda berubah jadi malaikat. Ya. Status kita selama jadi manusia dipastikan ada perbuatan baik dan ada perbuatan buruk. Dipastikan. Kenapa? Karena dalam diri kita selalu terjadi kompetisi, selalu terjadi persaingan. Ya. Di dalam diri kita ada 3 nafsu yang selalu bersaing. Pertama, nafsu mutmainnah, dorongan baik. Dan sejatinya aslinya manusia itu baik. Aslinya manusia itu lurus. Aslinya manusia itu amanah. Aslinya manusia itu jujur. Aslinya manusia itu pemaaf. Coba Anda sebutkan sifat-sifat baik sejatinya ada pada manusia. Itu yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Ini dijelaskan dalam surat Al-Fajr, surat ke-79 ayat 27 sampai 30. Surat 79 ayat 27 sampai 30, nafsu mutmainnah. Dorongan untuk berbuat baik, kecenderungan baik. Jadi sebejat-bejatnya orang, dia punya dorongan baik. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa kalau kita menghadapi orang yang tidak baik. Karena boleh jadi satu saat dorongan baiknya muncul. Nah ini yang saya sebut dengan nafsu dorongan atau kecenderungan berbuat baik. Ya. Namanya nafsu mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang sejuk, yang tenang, yang cenderung berbuat baik. Kenapa?
kebaikan itu disebut nafsu mutmainah. Siapapun diri kita, kalau sudah berbuat baik teh seneng, happy, bahagia, tenang gitu. Kalau kita jujur itu lebih tenang dibanding dusta. Kalau kita memberi lebih senang daripada meminta. Sekarang Bu, kalau kita ini lebih sering memberi dibanding dengan sering meminta, mana yang paling bahagia? Sering memberi atau sering meminta? Benar. Ibu seringnya yang mana? Iya sok tara konsisten dengan omongan, kumaha sih? Kumaha Anda teh suka mengkhianati ilmu? Jadi kita ini akan lebih bahagia sering memberi. Nih, dibanding sering meminta. Jadi faktanya memberi itu lebih menyenangkan daripada meminta. Walaupun ibu akhirnya mengakui faktanya ibu lebih sering meminta daripada memberi. Itu mah di luar teori saudara. Nah jadi disebut ketika kita berbuat baik itu disebut nafsu mutmainah. Karena sejatinya kita ini lebih senang berbuat baik. Ibu, bapak, memaafkan itu lebih menyenangkan daripada dendam. Sok, Bu, kalau ada orang yang memfitnah saya, ya, saya memaafkan. Itu saya lebih happy memaafkan ketimbang saya mendendam. Kurang ajar itu orang. Ternyata orang itu, pertanyaannya kalau saya mendendam, tidur saya nyenyak enggak? Nggak, mau tidur teh bener eta jelema kurang ajar. Mau makan, makanan segitu enaknya, nu kabayang teh jelema eta. Ya kan? Pas motong hayam teh dibayangkeun jelema eta. Gitu, ya kan? Jadi ketika saya mendendam, kabayang teh saya motong daging, nu dibayangkeun teh sirah jelema eta. Gitu, ya. Jadi artinya faktanya manusia itu sejatinya lebih senang berbuat baik. Lebih menyenangkan. Ya, bahkan lebih senang ini, Pak maaf kalau mau ke alun-alun teh mana ya? Oh Bapak tinggal lurus, nanti pokoknya lurus aja gitu, terus lurus. Nanti di sana banyak hantu-hantu. Disitulah alun-alun, ya kan? Ya. Bapak akan melewati beberapa lampu merah. Bapak nggak usah hiraukan, lampu merah pertama lewat, lampu merah kedua lewat, lampu merah ketiga lewat, nah lampu merah keempat lewat, nanti cirinya adalah walaupun baru jam 9 pagi, hantu-hantu berkeliaran di situ. Maka itulah alun ban. Beda dengan gini, senang mana? Yang tadi saya sampai rinci, perempatan pertama lewat, Bapak pokoknya jangan lurus aja, perempatan kedua lurus, nanti ada lurus aja. Tanda yang paling gampang adalah hantu-hantu berkeliaran, pocong dan kuntilanak berkeliaran di situ. Saya senang karena saya sudah membantu orang yang tidak tahu. Beda dengan gini, Pak, kalau Masjid Agung alun-alun di mananya? Aduh, maaf ya, saya nggak tahu. Sok, nikmat mana? Mengatakan maaf, walaupun pakai maaf, saya nggak tahu. Dibanding dengan Bapak lurus lagi, hantu ayah. Mantep mana ngomongnya? Iya, padahal itu tidak bermodalkan. Saya tidak memberikan ongkos kepada orang itu. Saya cuma bilang lurus, lurus. Nih, ciri yang paling gampang banyak hantu. Dan Bapak boleh berfoto dengan hantu itu dan memberikan sedekah kepada hantu-hantu yang berkeliaran. Saya kan lebih senang gitu daripada, Pak, saya dari Jogja pengen ke alun-alun Bandung. Alun-alun Bandung ya. Aduh, maaf saya nggak tahu. Nikmat mana tah? Nikmat memberitahu. Jadi manusia mah lebih nikmat berbuat baik daripada tidak berbuat baik. Ibu, nikmat mana? Ya, memaafkan suami atau mendendam suami? Memaafkan. Faktanya Anda sering mendendam apa sering memaafkan? Anda mah teori itu sok beda jeung kalakuan. Tahu saya tahu, gitu. Nah, ya.
Ibu lagi bawa mobil, ayah supir angkot seenaknya. Enak mana hati kita mengatakan, oh kenalah karunya si emang cari nafkah. Manehna teh ngahalangan. Ya. Kukut teh tidid gitu kan, da ngahalangan asup ka dieu tah. Tidid dia teh kalah kaki. Molotot. Padahal mana yang salah, ngahalangan masuk ke pintu utama. Tidid. Anda ge tidid. Tidid henteu. Gitu, pek teh kalah kangaliuk. Tapi ibu memaafkan. Baiklah, tungguan we 3 menit karunya keur naikeun penumpang. Nikmat mana dengan kieu? Ya. Tidit. Balik maneh balik. Sok. Nikmat mana? Balik. Maneh dinya penang. Cece. Nikmat gitu. Jadi faktanya manusia itu sejatinya lebih bahagia saat melakukan ya itu sejatinya manusia. Aslinya manusia mah baik, lurus, bager, soleh, pemaaf, dermawan. Itu aslinya manusia. Ya. Tapi masalahnya di balik kekuatan baik dalam diri kita ada kekuatan buruk, namanya nafsu ammaroh. Ya. Ini dijelaskan di surat Yusuf ayat 52. Ammaroh. Ya. Saya pikir kacamata saya kotor. Ternyata Anda terlalu bersinar di mata saya. Iya Pak, cek saya teh hanya asa silau kieu kan. Saya pikir kacamata saya kotor, matak barusan dielap. Pas dipakai anger. Oh berarti ini, jadi memang saya lihat ibu-ibu di sini rata-rata dapat Lailatul Qadar. Auranya emang aku silau lihat Anda. Kan Ari lihat ke sini mah bray gitu kan? Bray. Wih. Kita lanjut. Ibu, yang kedua nafsu amma. Ini dijelaskan di surat Yusuf ayat 53. Saya bilang tadi ayat berapa? Ayat berapa? Coba cek. Inna nafsal ammaratun bisu. Surat Yusuf ayat 53. Ada kalimat inna nafsa la ammaratun bisu. Ada enggak? Ayat 53. Mohon, kan sahur abdi 53. Tapi Anda ngotot 50. Ayat 53. Geus masalah ngotot. Nah, itu kadang-kadang tak eta teh amaroh saudara-saudara yang gitu teh. Udah masalah ngotot. 50 paham. Coba cek 53. 53. Nah, Ibu. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini, manusia itu sejatinya baik, sejatinya soleh, sejatinya lurus, bager, amanah, jujur. Sejatinya asli manusia begitu. Namun memang Allah tanamkan juga dalam diri manusia itu sisi amarah, sisi buruk. Gitu. Makanya saya bilang, selama kita jadi manusia, pasti punya peluang berbuat salah. Pasti. Ya. Contoh. Pernah gak ibu bapak mau tidur niatnya tahajud. Alarm ke jam 3 udah dipasang. Begitu alarm bunyi dan Anda bangun, eta alarm dipaehan. Dimatiin. Berarti ketika mau tidur, nafsu apa? Mutmainnah. Begitu alarm bunyi, amaroh matak dipareuman oge. Ya. Ibu teh kesel sama suami. Nafsu apa? Amaroh. Begitu suami pulang, ibu teh ningali wajah suami teh kasihan. Ibu memaafkan, ibu tidak marah sama suami. Nafsu apa? Itu ibu sering menonjol mutmainnah apa amaroh? Hah? Nah, Anda masuk ke keluar dari teori, ya kan?
Kudu nama yang dominan itu mutmainnah. Ya. Nah jadi artinya si amaroh, dorongan buruk dan mutmainnah teh selalu bersaing. Makanya selama kita manusia, saya jamin pasti kita pernah berbuat dosa dan salah. Gitu. Tak ada yang berniat buruk kedatang ke sini. Yakin saya. Yakin seyakin-yakinnya. Gak ada di antara bapak ibu datang ke majelis percikan iman niatnya buruk. Gak ada. Berarti nafsu apa? Tapi faktanya. Begitu duduk. Tinggal si ibu nu hareupeun urang. Si ibu kerudungna jiga hordeng urang. Nu mana? Jiga hordeng kan? Jiga hordeng mana? Tanu sabelah nama jiga taplak meja. Nah, berarti apa tuh? Amaroh. Padahal Anda kesini nggak mungkin niat buruk, bener nggak? Niatnya baik, datang ke pengajian, dengar tausiah, supaya hati kita lurus, supaya hati bersih. Faktanya, Ustadz belum datang, lagi duduk. Tinggal isi ibu itu. Yang mana? Jangan dilihat dia lihat ke kita. Jangan dilihat dia lihat ke kita. Padahal Anda yakin datang ke sini kan tidak bermaksud ngabahas kerudung orang. Apalagi menyamakan kerudung dengan hordeng. Atau menyamakan kerudung dengan taplak meja. Saya baru datang aja. Batik si paamnya. Eta mah jika taplak meja mertua aku. Tah tingali bener kan sarua? Nah, tong seserian istighfar. Nah, jadi maksud saya gini, orang niat baik pun akan ada diselipkan keburukan gitu ya. Saya yakin orang tahajud itu niatnya karena Allah, bangun jam 3 ya, karena Allah gitu. Tapi si nafsu amarah teh sok masuk ya. Eta kamu mata menjiga capek gitu. Ya kan orang tahajud. Aku tuh jam 3 udah bangun. Ini mah kebiasaan aku dari gadis ya. Jam 3 udah bangun, terus tahajud, terus baca Quran. Mata tinggal di mata orang. Capek kan? Tahajud orang. Nah, saya ingin tanya, waktu dia tahajud karena Allah enggak? Jadi hati-hati, manusia mah sejatinya baik. Tapi eta si keburukan teh sok menyelinap. Nah, makanya saya katakan, enggak ada manusia suci. Enggak ada manusia yang steril dari salah. Karena itulah Allah membuka pintu ampunan. Itu sebabnya saya bilang tadi, kenapa kita butuh bicara tentang ampunan. Dan manusia mah enggak ada yang suci dari salah. Maaf, saya ambil pelajaran contoh sederhana. Nabi Adam, kalau ibu bapak lihat di Quran ayat 30-an itu cerita tentang Nabi Adam. Sejarah tentang nenek moyang kita Nabi Adam. Ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Adam, kamu tinggal di surga dengan istrimu. Wa zaujuka dengan istrimu. Tapi ingat Adam, la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kamu jangan melakukan pelanggaran. Kamu jangan mendekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang yang durhaka. Coba, fa'azallahuma syaiton. Adam tergelincir oleh setan. Akhirnya melanggar. Fa'akhrajahuma. Diusirlah Nabi Adam dari surga. Tapi kemudian Nabi Adam berkata, Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, saya menzalimi diri saya. Saya salah. Sekiranya engkau tidak mengampuni saya, tentu saya termasuk orang yang merugi. Coba lihat. Kebayang gak sama ibu bapak? Ketika bercerita tentang Nabi Adam, yang pertama kali dibahas adalah kekeliruannya. Beliau berada di surga, lalu melanggar aturan Allah, dan kemudian terusir dari surga. Nah, dan di ayat itu jelas ada kata-kata fa'azallahuma syaiton. Setan menggelincirkannya. Tapi yang hebat, saat Nabi Adam itu bertobat, beliau tidak menyinggung nama-nama setan.
Beliau katakan, Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, saya salah, saya melanggar, saya menzolimi diri. Menzolimi diri itu artinya saya sadar itu salah, tapi saya lakukan, saya menzolimi diri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memaafkan kami. Wa tarhamna, jika engkau tidak mencintai kami, merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk orang yang merugi. Menggunakan kata kami karena mewakili istrinya juga. Kan yang melakukan kesalahan dua-duanya, Adam dan Hawa. Makanya menggunakan Robbana, ya Allah kami berdua. Nah yang menarik ibu bapak, ternyata saat itu Nabi Adam tidak mengatakan, ya Allah ini semua gara-gara setan ya Allah. Ini semua gara-gara setan ya Allah. Sampai akhirnya saya melakukan pelanggaran. Jadi Nabi Adam tidak nyalahin setan. Nabi Adam mengatakan, kami berbuat salah. Mata bu, pak, kalau berbuat salah gak usah nyalahin orang. Ari mamah teh kunaon atuh ayah pulang amak-amakan. Da ieu barudak. Da ieu barudak atuh da. Dari pagi bikin mamah rudet. Jadi ayah adalah pelampiasan mamah. Nah, Nabi Adam teh tergelincir oleh setan, tapi beliau tidak mengatakan, ya Allah, ieu gara-gara setan ya Allah. Enggak. Tapi beliau katakan, ini salah saya. Jadi biasakan kalau kita melakukan kesalahan tuh jangan suka nyalahin orang lain. Ya, kunaon kamu ngagosip, da si Wiwi ngajak ngobrol. Wiwi mah ngajak ngobrol ke urang. Punten Ibu Wiwi ieu mah contoh. Da si Wiwi atuh ngajak ngobrol ke urang. Mun urang eueuh si Wiwi moal ngagosip urang. Berarti dia ngagosip nyalahkeun Bu Wiwi. Padahal Bu Wiwi teh ngajak ngobrol, ngagosip. Kita ngaji. Da Anda mau gitu, oh ya? Oh pantesan, urang ge curiga. Gitu. Mama, hari mama tadi tahajud. Mamah teh malam teh pengen tahajud. Da ieu bantal anyar atuh ya Allah. Bantal anyar teh bikin mamah kebluk atau ayah. Jadi Anda kebluk nyalahin? Nggak usah. Ya, jadi artinya apa? Kalau jadi orang berbuat salah, nggak usah nyalahin orang lain. Katakan, ini mah kesalahan saya. Mama atuh makan teh ditahan itu. Habis Ramadan berat badan juga naik 8 kilo. Ayah, iya dah atuh mamen atuh dah. Sababara toples can seep bisi mubazir. Matak unggal dinten teh iya we. Kastengels. Sama apa yang sama nastar. Sama putri salju. Karena cenah bisi kadaluarsa matak unggal dinten we mamah teh terus we sambil ngupingkeun tausiah Ustaz Aam. Ya kan pagi-pagi teh kan sambil dengerin tausiah teh. Masya Allah, Sugan teh Masya Allah tausiah, iya Masya Allah, Masya Allah. Sugan teh terharu dengan nasihat kan lagi dengerin tausiah, Masya Allah. Mama terharu dengan ceramahnya, Masya Allah. Ya, oke. Jadi intinya adalah saya dan kita semua sejatinya pasti tidak mungkin suci dari dosa. Karena itulah Allah selalu membuka ampunan 24 jam nonstop dan kita disuruh untuk apa Bu? Untuk selalu mohon atas segala ampunan. Nah, coba perhatikan. Kalau kita habis sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, baca apa? Astagfirullah, berarti butuh ampunan. Astagfirullah, gitu. Kalau kita habis pengajian nih nanti, apa doa kafaratul majlis? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Ya Allah, aku mohon ampun dan aku tobat. Kebayang gak? Abis pengajian kita ini abis ngaji, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun ya.
Astagfiruka, aku mohon ampunan dan aku tobat kepadamu. Gitu. Jadi kebayang tuh, abis sholat istighfar, abis majelis taklim istighfar, bahkan ketika kita berdoa, biasakan mulai dengan istighfar. Ya. Jadi kalau berdoa itu mulai dengan istighfar, gitu. Makanya tidak salah juga kalau kalau mau nikah, Bapak saat mau nikah kan disuruh istighfar, ya sama penghulu. Pada lupa lagi, emang kudu nikah deui atuh. Nah. Iya, ketika mau sok-sok akad nikah kan suka gini. Ayo istighfar dulu, cek penghulu teh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaik, astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Sebenarnya tidak baca itu pun nggak apa-apa. Dan itu tidak termasuk pada mekanisme akad nikah. Tapi menurut saya tidak salah. Bapak penghulu nyuruh dulu istighfar ka panganten. Sebab selama bobogohan entah dosa macam apa yang sudah dia tong seserian, entah dosa macam apa. Apalagi nu bobogohan teh lama. Ya. Ada teman saya pacaran sebelum nikah itu 8 tahun. Timimiti SMA, nepi ka jadi sarjana, 8 tahun apa nih? Saya bilang, ari kamu eta bobogohan 8 tahun naon wae? Urang mangan ngobrol. Maknya maneh 8 tahun ngobrol. Asa teu asup akal da aku mah. Terus ngomong naon eta 8 tahun? Aya we. Aya teh naon? Paham enggak, Bu? Orang pacaran 8 tahun. Kan saya teh penasarannya. Cek aku teh kieu, ari kamu nikah bobogohan 8 tahun naon we? Ngobrol. Jadi kamu 8 tahun bobogohan ngan ngobrol? Ngobrol. Asa teu mungkin. Terus kamu 8 tahun ngobrol ke naon we? Aya we. Aya teh naon? Aku yakin ada pekerjaan yang dia lakukan. Tapi tidak dikatakan. Apa itu? Hanya dia yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Matak bener. Bapak penghulu suka bilang, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Jadi gini, ya Allah aku mohon ampun kepadamu. Aku mohon ampun kepadamu, aku mohon ampun kepadamu. Saya akhiri perbuatan dosa ini dengan pernikahan ya Allah. Gitu. Jadi sebenarnya orang mau akad nikah tidak ada ketentuan syariat kudu istighfar. Jadi langsung saya nikahkan putri saya dengan mas kawin sekian, sah sebenarnya. Kamu mah nggak istighfar dulu, sah. Selama ada wali, ada saksi, ada ijab qabul, ya, ada mahar, sah. Tidak ada kata istighfar. Tapi kenapa istighfar selalu dihadirkan? Semoga pernikahan tersebut mengunci dan menutup seluruh perbuatan-perbuatan dosa waktu belum menikah. Karena kalau belum menikah mah pegangan tangan dosa, tatap-tatapan dosa. Tapi kalau udah nikah, pegangan tangan teh ibadah, tatap-tatapan tuh ibadah, nyodorin minum itu ibadah. Tapi kalau belum nikah, bawa oleh-oleh itu bukan ibadah, itu lebay. Mata bawa oleh-oleh teh sok banyak. Dari Garut bawa dodol 4 kilo. Dari Ciamis bawa galeno 2 kilo. Tapi udah nikah, ayah gak bawa apa-apa. Ya iyalah gawe, bawa apa-apa. Salaki gawe, bawa apa-apa. Gitu. Nah jadi ternyata kalau udah nikah mah, Bapak udah nikah nih adik-adikku tercinta, pulang dari kantor cuma beli 1 gelas kopi kesukaan istri. Bun, mah ini ayah tadi beli kopi. Ya Allah, dengar Pak, itu tadi ibadah kalau udah nikah. Kalau belum nikah mah bawa kopi sagalon, itu mah lebay mah, ya kan gitu. Nah, makanya benar, istighfar itu awal doa, awal ibadah besar. Nikah itu ibadah besar sayang. Nikah itu ibadah besar. Jangan dikira kecil itu. Nikah itu singkat.
saya terima nikah itu ijab kabul. Tidak sampai 1 menit. Tapi dari situ lahir kewajiban-kewajiban sepanjang hidup. Bahkan kita bisa ibadah dengan pasangan hidup kita melebihi bareng kita sama orang tua. Misalnya Anda nikah usia 25, sekarang dengan suami udah 40 tahun. Berarti melewati kebersamaan dengan orang tua. Makanya wajar kalau kemudian disuruh istighfar. Kalau mau berdoa istighfar, habis sholat istighfar, habis pengajian istighfar. Berarti yang dibutuhkan oleh manusia itu dan saat manusia mati, tahu nggak? Yang paling dibutuhkan oleh almarhum adalah ampunan. Makanya doa orang menyolatkan orang mayit, Allahumma gfirlahu. Yang pertama kali itu, Allahumma gfirlahu. Ya Allah ampuni almarhum. Ketika kita mendoakan orang tua, Robbi gfirli wali walidayya, ampuni kedua orang tuaku. Jadi teman-teman, sahabatku tercinta, percayalah, yakinlah bahwa manusia itu semuanya siapapun dia butuh yang namanya ampunan. Makanya kalau mau doa sok mohon ampun dulu. Kalau mau doa tuh, misalnya saya berdoa, itu pertama tuh mohon ampunan. Jadi setelah saya menyebut Asmaul Husna, kalau mau berdoa biasakan ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Hakim, ya Ghafur Rahim, terserah Asmaul Husna yang Bapak Ibu hafal dah. Kalau lihat wajah nama kecil kemungkinan 88 apal teh. Kecil lah kemungkinan ya. Minimal ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Hakim, ya Ghafur Rahim. Sebelum minta apapun, minta ampun. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan biasakan minimal 3 kali. Rabbana, kalau waktunya leluasa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru minta yang lain. Baru yang lain. Biasakan pokoknya nomor 1 ampunan aja dulu. Boleh pakai bahasa dari Al-Quran, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, Engkau yang maha tahu segala dosa-dosa hamba. Ya Rob, ampuni dosa hamba, maafkan hamba. Pokoknya minta ampun baru ya. Nah sekarang tanda kita ini diampuni. Apa Bu? Tanda kita itu diampuni. Apa tandanya? Tanda kita diampuni, 1, didoakan malaikat. Oh, dahsyat itu. Apa Bu? Didoakan malaikat. Bapak Ibu, tidak ada orang yang paling beruntung kecuali orang yang didoakan oleh malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu makhluk suci. Ya. Makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Kebayang gak kita didoakan oleh malaikat yang tidak pernah berbuat dosa dan salah. Malaikat makhluk Allah yang disucikan. Ya, terus mendoakan kita. Jadi tidak ada kebahagiaan terhebat kecuali ketika kita didoakan oleh malaikat. Nah, jadi tanda bahwa Allah kita diampuni dosa adalah malaikatnya mendoakan kita. Ini dijelaskan di Al-Quran, Ibu Bapak ya. Surat Ghafir, surat ke-40. Surat ke-40 ayat 7. Surat ke-40 ayat 7. Coba perhatikan di situ. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 7. Ya. Surat ke-40 ayat 7. Sudah ditemukan? Ya, cari dulu sampai ketemu. Nanti setelah saya bahas masih berkutat di surat berapa? Surat berapa? Ayat berapa? Surat Ghafir ayat 7. Coba lihat. Alladzina, betul enggak awalnya itu? Sudah ditemukan? Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu
malaikat yang memikul arash dan yang berada di sekelilingnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat-malaikat itu memuji Tuhan, mensucikan Allah, bertasbih. Ya. Wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Serta memohonkan ampunan untuk orang beriman. Dengar baik-baik. Jadi malaikat yang ada di sekitar arash, yang memahasucikan Allah, mengagungkan Allah, mengimani Allah, mereka itu yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memohonkan ampunan. Ini siapa yang memohonkan ampunan? Para malaikat. Ya. Rabbana wasi'at kulla syai'ir rahmatan wa ilman. Ya Allah, Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Tuh Bu, malaikat saja kalau mau memohon memuji Allah dulu. Memuji Allah dulu. Jadi biasakan kita ini kalau mau minta tuh memuji dan mohon ampun. Apa katanya? Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Tuhan, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Berikan ampunan kepada orang-orang yang bertobat. Wattaba'u sabilaka. Dan berikan ampunan kepada orang-orang yang mengikuti jalan kebaikan, mengikuti agama. Waqihim adzabal jahim. Dan ya Allah, lindungi mereka dari azab jahannam. Ibu, tolong perhatikan ayat itu Bapak secara seksama. Jadi di surat Ghafir itu jelas mengatakan malaikat yang memikul arash, yang ada di sekitar arash. Mereka memahasucikan Allah siang dan malam. Tidak pernah henti-hentinya memahasucikan Allah. Ternyata bukan hanya memahasucikan Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka pun memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Kalimat mereka adalah Rabbana wasi'at kulla syai'ir rahmata wa ilman. Ya Allah, Engkau yang maha luas ilmu, maha luas rahmat dan ampunan. Faghfir lilladzina tabu. Berikan ampunan kepada orang-orang yang bertobat. Wattaba'u sabilaka. Dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim. Dan lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab jahannam. Jadi Ibu, insya Allah kita hadir di sini mengikuti jalan Allah. Maka malaikat akan memohonkan ampunan untuk kita semua. Makanya biasakan kita mengikuti jalan-jalan kebaikan. Karena di sini ada kata-kata faghfir, ampuni ya Allah, mohon Engkau ampuni lilladzina tabu, orang-orang yang tobat. Jadi kalau kita mau tobat, mau mohon ampun, tadi dibantuan sama malaikat, ya Allah, ampuni mereka yang bertobat dan mereka yang wattaba'u sabilaka, mengikuti jalanmu, jalan kebaikanmu. Semoga kita hadir di sini karena memang ingin mengikuti jalan kebaikan. Ibu tinggalkan kegiatan ibu, datang ke sini karena ingin mengikuti jalan kebaikan. Ibu datang ke sini kan tidak untuk niat door prize. Wong saya tidak menyediakan door prize, ya kan? Makanya kenapa saya nggak pernah ngasih hadiah. Bisa merusak niat saudara-saudara. Saya sebenarnya pingin ngasih hadiah umroh. Pengen, asli pengen, ya kan? Tapi saya tahan diri, bisa merusak niat saudara-saudara. Saya ingin sekali memberikan sarapan pagi kepada ibu-ibu semua. Tapi saya tahan diri, kenapa? Bisi Anda niatnya salah. Kunaon kamu datang ke majelis percikan iman? Ayah hadiah umroh. Nah, salahnya. Kamu kenapa datang ke majelis percikan iman? Ayah sarapan gratis. Nah, melebihi MBG. Jadi Ibu Bapak, benarkan niat kita, luruskan niat kita. Sebab Ibu Bapak sayang, ini bukan omongan saya.
Saya bilang, sok baca di surat Ghafir. Biar di rumah bapak baca lagi. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Malaikat yang memikul arsy dan yang ada di sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka memahasucikan Tuhan mereka. Wa yu'minu bihi, wa yu'minuna bihi, dan mengimani Allah. Nah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang beriman. Apa kata para malaikat? Rabbana ya Allah, wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Sungguh rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Berikan ampunan orang-orang yang tobat. Wattaba'u sabilaka. Berikan ampunan kepada orang-orang yang mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim. Dan lindungi mereka yang mengikuti jalanmu dan bertobat itu dari azab jahannam. Oh, udah keren sekali Bu. Ya. Tadi yang pertama, kalau tanda Allah mengampuni kita, malaikat tuh sering mendoakan kita. Dan jangan main-main, ini kita didoakan tuh oleh malaikat, ya. Nah, yang kedua, tanda bahwa kita diampuni dosa, Allah akan senantiasa menaungi kita dengan rahmat-Nya. Allah akan merahmati kita. Ya, merahmati. Apa itu rahmat? Rahmat itu cinta Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Apa rahmat? Nah, jadi rahmat itu cinta tertinggi. Rahmat itu cinta tertinggi. Jadi di dalam Al-Quran, cinta itu ada 3 level. Pertama, mahabbah. Mahabbah itu cinta yang bersifat sementara dan naik turun. Apa mahabbah? Cinta yang bersifat sementara dan naik turun. Itu namanya mahabbah. Ibu menyukai handphone. Ibu nabung. Ibu-ibu di dia mah gak ada nabung, cash ya. Maaf ya kan. Maaf. Jadi ibu lihat ada handphone baru keluar. Suka nih. Nah itu namanya mahabbah. Suka nih handphone baru, jenis baru. Anda beli. Nah pertanyaan saya, apakah Anda menyukai handphone itu abadi? Lama-lama bosan. Begitu ada handphone yang baru, yang ini teh jadul. Ya? Iya. Saya pertama kali beli handphone ini, pertama kali keluar, asa hebat. Senang saya. Sekarang ini handphone saya udah jadul. Handphone ibu-ibu lebih bagus di saya. Saya mah generasi lama. Tuh handphone ibu mah harerang gitu. Digantungan KTP. Jadi handphone yang pertama kali kita punya asa bagus. Senang saya. Tahu enggak? Lama-lama mah bosan. Itu namanya mahabbah. Ibu menyukai tas. Ini lucu ya Allah, Masya Allah. Ibu berjuang untuk membeli tas itu. Nabung, minta bantuan ke teman, ke suami. Akhirnya ibu punya tas itu. Seneng enggak? Pertanyaan saya. Lama-lama bosan enggak? Bosan. Itu namanya apa? Mahabbah. Jadi mahabbah itu cinta yang sementara. Ya, fluktuatif naik turun. Saya menyukai batagor. Saya makan batagor itu. Seneng banget. Kebayang enggak kalau tiap hari makan batagor? Boro-boro lihat batagor, lihat si emang nawe leng liur. Bahasa orang Sunda leneng, ya kan? Pernah dengar leneng? Jadi leneng itu saya menyukai batagor. Terus saya pagi batagor, siang batagor, malam batagor. Lama-lama mah olab. Maaf yang tidak mengerti bahasa olab, ya.
enak. Nah, enak Bu. Padahal batagor itu kesukaan saya. Tapi kalau saya terus-terusan, enak juga. Itu namanya apa? Mahabbah. Apa Bu? Nah, yang kedua mawaddah. Mawaddah itu artinya kecintaan yang semakin bertambah justru setelah tahu kekurangannya. Mawaddah itu cinta yang bertambah setelah tahu kekurangannya dan terasakan jasa-jasanya. Saya ulangi. Mawaddah, cinta yang bertambah setelah mengetahui kekurangannya. Apa? Cinta yang semakin bertambah setelah mengetahui kekurangannya atau menyadari jasa-jasanya. Apa Bu? Menyadari jasa-jasanya. Itu namanya apa? Mawaddah. Seorang suami, dia menatap istrinya dengan penuh kasih sayang. Kira-kira ini tatapan mahabbah apa mawaddah? Saya ulangi ya. Da Anda mah mau ditanya teh sok. Maksud Bapak apa? Maksud Bapak apa? Gini. Saya kan sudah kasih definisi. Apa itu mahabbah? Apa itu mawad? Nah, mawaddah itu cinta yang bertambah setelah tahu kekurangannya atau memahami, menyadari, mengakui jasa-jasanya. Bapak menatap istri dengan penuh kasih sayang. Kira-kira itu tatapan mahabbah apa mawaddah? Kenapa? Karena ibu sorry, makin kesini makin gak jelas badan ibu. Dulu makan waktu awal nikah jelas body teh. Anu kayak biola. Sekarang mah gak jelas. Biola lain. Balon bukan. Lomari tilu pintu bukan. Tapi bapaknya ke istri, sayang ke istri. Karena bapak menyadari jasa-jasa. Si mamah teh alhamdulillah ya Allah. Ngalahirkan genep budak ya Allah. 6 anak bapak teh balager saroleh. Ku perjuangan istri bapak. Matak istri bapak tak tergantikan oleh siapapun. Sekalipun disandingkan dengan artis-artis Korea terkenal. Bapak milih istri karena artis Korea moal daikeun ka bapak. Jadi sebenarnya rumah tangga itu bukan mahabbah. Bukan. Wah atuh kalau mahabbah mah per 3 tahun ganti atuh. Kan handphone nih, sebagus-bagusnya handphone saya 3 tahun bosen, ganti saya. Mobil 5 tahun sekali ganti, udah bosen atuh. Walaupun kata orang tuh, Pak mobilnya keren, ente 5 tahun bosen orang. Kenapa itu? Mahabbah. Istri mah henteu dah. Istri mah mawaddah. Satahun sakali tong sok suudon ka saya. Pak ama istri setahun sakali tanya istri saya. Genep bulan sakali. Balik yang tadi. Jadi udah Anda mah saya canda teh langsung asup kana otak, langsung disebarkan. Nah, iya, dosa kamu. Nah, Ibu. Jadi rumah tangga mah di Quran juga wa ja'ala bainakum mawaddatan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Dan di antara tanda-tanda kuasanya Allah pasangkan kamu dengan pasangan. Dan Allah tumbuhkan mawaddah di antara kamu. Ini ayat seringkali ditemukan di mana? Kartu undangan di Arum.
Kok di kartu undangan sih? Di Ar-Rum ayat 21 saudara-saudara. Manya di kartu undangan hari kamu. Bu, kalau saya nanya teh serius tahu nggak? Ibu, surat ini ditemukan di mana? Kartu undangan. Di Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kuasanya Allah ciptakan kamu, Allah berikan kepada kamu pasangan. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah tumbuhkan mawaddah. Tuh Bu, bukan mahabbah. Karena rumah tangga mah emang kudu mawaddah. Mawaddah teh gini. Lihat penampilan suami ibu udah asa makin butut. Rambut mulai bodas. Geus bodas teh carang deh. Lihat, saya mah mendingan ngomongin bapak-bapak tara kasinggungan, mau ngomongin iya sok kesinggungan. Ningali suami dah dulu mah asa gagah atuh si ayah teh. Ayeuna rambut geus cara roplok. Carang rambutnya. Badan lebih dominan perut daripada dada. Jalan geus rada bungkuk kual keol. Bobo calangap. Makan belepotan aya we nu napal ka dieu. Ku ibu teh keur makan teh sok diusap. Minum oya. Tapi banyak istri yang suaminya kieu dicepengan, dilap gitu, bahkan disuapin. Padahal mun ditingali penampilanna, naon sih? Ya, tapi kenapa Anda makin sayang? Anda mikir, si ayah teh capek cari rejeki untuk anak-anak, cari rejeki untuk aku. Si ayah teh dulu kaki dijadikan kepala dijadikan kaki, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Ibu makin sayang ke suami walaupun suami ibu udah tremor, kepala sudah nggak jelas rambutnya tumbuh di mana, ya kan gitu. Gigi geus coplok dalapan, gitu ya. Badan udah nggak jelas bentuknya, kulit itu sudah nggak ada mulus-mulusnya, semua udah keriput. Tapi banyak istri yang sayang sama suaminya. Dengar ya, bukan karena penampilan, jasa-jasa. Itu namanya apa? Mawaddah. Tidak sedikit suami yang di kantor itu banyak wanita-wanita cantik. Ada Ella, Della, Siska, Eca, ya. Aya nu anyar Mela. Tapi tetap di mata dia, saya sayang sama istri saya. Kenapa? Kalau lihat penampilan memang istri saya kalah. Tapi kalau bicara jasa, gak ada yang bisa menggantikan jasa istri saya. Nah, itu namanya apa? Nah, jadi sekarang mah jelas kenapa di Quran kalau rumah tangga tidak disebut mahabbah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah berikan kepadamu cinta yang semakin tumbuh justru ketika kamu tahu kelemahannya, kekurangannya, penampilannya, dan kamu menyadari jasa-jasanya. Warahmah, tadi rahmah, cinta Allah yang membuat Allah mengampuni kita. Jadi rumah tangga yang hebat itu harus menjadi sumber ampunan Allah. Jadi gini, cinta Allah teh turun ke rumah tangga itu. Kenapa? Karena rumah tangganya jadi tempat kebaikan. Nah, saya lagi cerita apa Bu? Saya lagi cerita macam-macam cinta. Satu mahabbah, cinta yang sementara dan cinta yang naik turun. Yang kedua mawaddah, cinta yang bertambah setelah tahu kekurangannya dan memahami, menyadari jasa-jasanya. Yang dimaksud kekurangannya teh, pasangan hidup kita itu makin kesini makin kelihatan kekurangannya. Body jelas nu pertama eta. Nah gitu. Daya ingatnya juga menurun.
Ayah, siapa nama mama? Tuti kan? Ayah Yuyun, Tuti. Ayah mah. Oh iya ya, Yuyun. Tuti mah sekretaris ayah. Oh. Tapi ibu sugan ngambek, sugan henteu. Kenapa? Karena suami ibu sudah mulai menua. Tapi ibu makinnya, saya mah banyak atau menemukan suka terharu ya. Ayah ibu-ibu nuntun suaminya gitu. Nyuapin suaminya. Terus nyeka suaminya. Padahal kalau saya lihat suaminya teh udah tinggal lianeun. Maaf rada kasar, geus rongsokan. Aku udah minta maaf ya. Ulah kieu meningahina. Kan maaf ya, mun barang mah geus rongsokan. Tapi kenapa ku istrinya eta rongsokan teh dirawat? Aku tahu, Anda punya mawaddah. Saya punya jamaah umroh, Bu. Mohon maaf, istrinya teh sakit stroke, jadi udah kakinya digusur. Masya Allah. Saya kagum sekali Bapak itu nuntun. Maaf, kalau udah stroke kadang makan itu suka belepotan. Ku bapaknya, ku suaminya diusap gitu. Kadang disuapin. Saya terharu, Bu. Terus si bapak itu gini, saya sayang sama istri saya. Karena saya punya 5 anak. Nggak kebayang capek ngurus anak saya. Alhamdulillah Pak Am, anak-anak saya sekarang sudah berkeluarga. Ini semua anak saya alhamdulillah itu karena diasuh dan dididik oleh istri saya. Jadi si bapak nanti aduh sayang ya, tawaf dituntun gitu. Kan bapak kudu gitu ke istri. Langsung bapak rewas kudu gitu ke istri. Si bapak teh ari Pak Am, oke. Langsung tapi teu wani ke ari Pak Am, oke. Ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, lalu dari 3 macam cinta, tadi 1 apa? Mahab, 2 mawad. Nah, 3 rohmah. Rohmah itu cinta Allah kepada hamba yang menyebabkan dosa-dosanya diampuni. Jadi di antara 3 macam itu cinta paling tinggi adalah rohmah. Apa rohmah? Cinta Allah kepada hamba yang menyebabkan dosa-dosa itu diampuni. Dengar Bapak Ibu, kalau kita tidak dirahmati Allah, dosa kita tidak akan diampuni. Kapan dosa kita diampuni? Bila Allah memberikan rahmat. Ya, coba ini sekedar contoh saja. Doa pertaubatan Nabi Adam tadi apa? Surat apa tuh? Surat Al-A'raf ayat 23 kan? Nah, Robbana dolamna anfusana. Ya Allah, saya mendolimi diri, saya salah. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, watarhamna, tidak merahmati. Nah, rahmat itu apa tadi? Cinta Allah, kasih sayang Allah menyebabkan dosa-dosa kita. Jadi gini Pak, kalau Allah merahmati kita, dosa kita seabrek-abrek pun kok Allah diampuni. Makanya yang kita cari itu rahmat Allah. Itulah kata Nabi, layak udu qaumun. Tiap orang yang duduk dalam satu majlis, yadhkurunallah. Lalu dibahas di majlis itu ayat-ayat Allah. Illa haffaz alaihimul malaikah. Malaikat akan hadir menaungi dengan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah akan merahmati mereka. Jadi ibu bapak jangan main-main dengan datang ke majelis taklim. Itulah yang menyebabkan rahmat Allah turun. Apa itu rahmat Bu? Cinta Allah yang menyebabkan sekalipun dosa saya banyak, dosa bapak ibu kita semua banyak. Kalau Allah merahmati, jangan khawatir. Dosa kita diampuni. Nah ini yang dijelaskan ya di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Coba lihat surat ke-39 ayat 53.
Az-Zumar surat ke-39 ayat 53. Ya. Sudah ditemukan? Awalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiya, betul? Nah, qul, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah melakukan dosa dan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, jadi Pak Bu, kalau saya berbuat dosa dan maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Dosa saya banyak, maksiat saya banyak, tapi rahmat Allah, apa tadi rahmat? Cinta yang menyebabkan dosa-dosa kita. La taqnatu min rahmatillah. Kamu gak usah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Kapan dosa kita diampuni seluruhnya? Ketika Allah menaungi kita dengan rahmatnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Jadi kita semua kudu minta untuk selalu dinaungi dengan rahmat. Apa itu rahmat? Yaitu cinta Allah yang menyebabkan dosa kita tuh diampuni. Ibu, kita seringkali memberikan maaf kalau kita menyayangi. Sekarang gini, biasanya orang tua itu akan memaafkan anaknya. Sekalipun anaknya itu sudah menyakitinya. Kenapa? Karena sayang. Sekarang kalau Allah sayang sama kita, sebanyak apapun dosa kita, sama Allah diampuni. Makanya tanda bahwa Allah mengampuni kita, satu, didoakan malaikat. Yang kedua, Allah akan memberikan rahmat. Tiga, Allah akan menjauhkan kita dari azab. Atau dengan kata lain, Allah akan menyelamatkan kita dari petaka. Allah akan menyelamatkan dari azab. Ya. Allah akan menyelamatkan dari azab. Ini dijelaskan di Al-Anfal ayat 33. Al-Anfal 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Betul enggak itu? Surat ke-8 ayat 33. Surat keberapa? Ayat 30. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad ada di antara mereka. Jadi umat Nabi Muhammad mah gak akan diazab selama Nabi itu hadir di situ. Beda dengan umat-umat yang lain. Nah, Nabi Muhammad sudah tidak ada. Ini ayat bicara tentang zaman dulu Allah tidak akan mengazab umat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu ada di situ. Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada, sudah wafat. Masih ada jaminan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kita umat Islam wa hum yastaghfirun selama mereka suka mohon ampun. Ibu bapak sayang, selama kita mohon ampun, ya Allah ampuni saya, hapuskan dosa-dosa saya, maafkan saya. Janji Allah di surat Al-Anfal, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wahum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab selama mereka mohon ampun. Itu teh Bu, bukan omongan saya. Saya mengutip ayat Al-Quran. Ibu gak usah ragu dengan kalimat ini. Bahwa Allah itu tidak akan mengazab kita selama kita mau mohon ampun. Tapi Pak Am, saya sebagai manusia berbuat dosa, mohon ampun. Berbuat dosa, mohon ampun. Itu lebih baik daripada tidak pernah mohon ampun sama sekali. Benar gak sih? Jadi saya bukan tipe orang yang
Percuma. Kan ayah gini. Ustaz saya berbuat dosa, melakukan lagi, berbuat dosa, melakukan lagi. Percuma. Bagi saya, menurut hemat saya, jangan mengatakan kata percuma. Kenapa? Kan Anda tahu ayatnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. Sekecil apapun kamu berbuat baik, Allah akan hargai. Jadi kalau misalnya gini, saya berbuat dosa, mohon ampun. Saya berbuat dosa, mohon ampun deh. Saya berbuat dosa, mohon ampun lagi. Menurut saya lebih baik seperti itu daripada berbuat dosa nggak pernah mohon ampun. Kenapa kamu tara mohon ampun? Percuma dosa aku banyak banget. Padahal tadi dikatakan la taqnatu mir rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari ampunan. Allah akan ampuni segalanya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, yakinlah bahwa Allah tidak akan mengazab selama kita rajin mohon ampun, rajin istighfar. Memang kalau kita mohon ampun berjuang untuk memperbaiki diri. Berjuang aja memperbaiki diri. Tapi kalau masih terjerembab, mendingan tetap mohon ampun. Jelas Ibu Bapak? Dok, saya minum obatnya nggak benar. Kadang minum, kadang enggak, kadang minum, kadang enggak. Kalau yang satu mah, dok saya mah udah gak pernah minum lagi. Kira-kira nurada mending yang mana? Yang minum walaupun tidak konsisten. Iya, memang Bapak minum obat hipertensi teh kudu tiap hari. No paling sederhana amlodipin. No punya hipertensi mah apal tak amlodipin teh. Karena itu obat sejuta umat manusia. Ya. Almarhumah ibu saya kan ada hipertensi. Itu amlodipin. Kadang-kadang emak tesok lupa. Mendingan lupa daripada emak tidak pernah minum. Jadi saya bilang konsisten. Tapi kadang-kadang lupa. Ya itu jauh lebih baik daripada percuma sok lupa wae setara minum. Nah, jadi sebenarnya yang paling bagus memang istiqomah. Kalau udah meninggalkan dosa, tinggalkan. Itu yang ideal. Tapi kadang-kadang untuk mencapai tingkat idealitas seperti itu nggak mudah juga. Jadi gimana? Oke lah, sekarang berbuat dosa masih mohon ampun, berbuat dosa mohon ampun. Itu jauh lebih bagus daripada terus saya berbuat dosa nggak pernah mohon ampun. Kalau saya terus berbuat dosa dan saya tidak pernah mohon ampun, berarti saya sudon. Percuma mohon ampun Allah tidak akan mengampuni saya. Padahal di Az-Zumar tadi dikatakan, la taqnatu mir rahmatillah. Kamu gak usah putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Mengampuni dan tidak mengampuni itu wilayah Allah. Kita mah tetap minta ampun. Ya. Nah, jadi Ibu Bapak, ternyata menurut ayat ini, kalau Allah mengampuni kita, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab selama orang itu minta ampun. Jadi lebih baik kita terus minta ampun. Gitu. Dan tidak pernah ada kalimat percuma. Menurut saya kalimat percuma itu kata-kata kita. Dan di Quran mah tidak ada kalimat percuma. Percuma kamu sholat, puasa, gak berjilbab, gak berhijab. Saya tidak setuju dengan ucapan percuma kamu sholat, puasa, bari tidak berhijab. Puasa dan sholatnya dapat pahala. Tinggal hijabnya dibenerin. Kamu mau berhijab, bari tara sholat. Ya kan? Percuma gak hijabnya? Enggak percuma. Tapi memang sok latih untuk sholat. Ayah mah percuma. Sholat. Tara ngaji. Nya biarin atuh. Daripada sholat ente, ngaji ente. Nah, jadi benar kayak gitu. Jadi sebenarnya jangan suka menggunakan kata percuma. Percuma teh kata kita. Dan di Quran mah teh aya kata percuma. Sampai ada ayat yang mengatakan inni la udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha. Aku tidak menyia-nyiakan amal hambaku, baik laki atau perempuan. Jadi dalam konsep Allah mah enggak ada percuma, enggak ada sia-sia. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal hambaku. Kamu mah ngaji, gosip terus. Yang mendingan ngaji tapi gosip daripada gosip ngaji. Memang hari ibu-ibu mah ngaji jalan, gosip ditobati. Benar gak sih?
Oh enggak, ya udah tuh ari enggak mah. Kan ibu-ibu di sini mah ngaji gosip ditinggalkan. Tapi ayah beberapa ibu-ibu gosipnya tekun, ngajinya rajin. Ya, bukan berarti ngajinya sia-sia kan? Sok we tetap datang ke majelis taklim gitu. Siapa tahu engke insaf. Ya kan gitu. Nah, jadi Bu, saya hari ini menyebutkan cuma 3 aja. 1, apa Bu? Malaikat mendoakan kita. 2, Allah merahmati kita. Ya, apa itu rahmat? Cinta Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita Yang ketiga, Allah menyelamatkan kita dari azab. Wa makan Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu beristighfar, bertobat, mohon ampun dan selalu Allah mengampuni kesalahan kita. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.